Bagaimana kalau saya bilang kalau istilahnya borderline yang tidak dewasa ya, atau borderline yang istilahnya tidak sehat. Ini alasan saktinya mereka itu. Mereka hanya menormalkan dan tidak mau mengadopsi cara yang baru. Ini toksiknya mereka. Ini sifat toksik dari mereka yang tidak mau mereka hilangkan. Jadi ketika mereka kemudian menjadikan itu alasan, ya, tidak apa-apa kamu marah. Tidak apa-apa juga saya marah. Dia itu sedang mentransformasi kamu menjadi dia. Sehingga itu akan memvalidasi marahnya dia. Secara tidak langsung membenarkan apa semua yang dia alami dulu. Dan membuat kau dan dia terperangkap dalam masa lalunya dia. Ngeri itu. Dalam hal ini kau normal juga ya. Ini bentuk racunnya mereka ini sebenarnya. Menormalkan marah. Maaf ya. Marah tidak bisa kau normalkan. Karena marah adalah salah satu emosi yang bukan emosi sebenarnya. Marah itu menjadi true emotion kalau sifatnya singkat. Contohnya. Marah itu bisa dibenarkan kalau dia itu sifatnya primer. Contohnya kayak gimana dong? Pertandingan di atas ring tinju. Loh itu kan tidak marah dong, itu pertandingan. Ya tapi emosi di situ adalah emosi rage, anger. Atau ketika kau dirampok di jalan, kau berteriak histeris, kau marah, itu bisa. Itu emosi primer dan itu benar. Itu sah-sah aja kalau kau marah. Kau dikhianati atau apapun itu, makanya kadang saya bilang, marahlah. Itu marah yang sehat. Tapi marah itu menjadi salah kalau dia sudah menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah alasan, dan apalagi menjadi sebuah topeng. Makanya menormalkan marah adalah marah yang sangat tidak sehat karena sumbernya sendiri bukan marah. Cuma lebih gampang menggunakan marah sebagai topeng. Karena itu tidak lebih daripada luarnya saja, seperti katanya Pak Faiz tadi itu. Luar aja, tidak ada makna, ya. Nah, tapi sebelum lebih lanjut kita intermezzo, tolong follow Instagram dan ya pokoknya saya taruh di situ linknya ya. Tolong cek link saya, tolong support saya di akun kedua maupun istilahnya platform lain sehingga edukasi mental tetap berjalan ya. Karena rencana kedepannya nanti saya main di multi platform ya. Jadi saya minta bantuan teman-teman di situ. Tidak usah kasih saya donat, saya tidak minta recehan. Tolong support saya di channel-channel saya saja. Di channel-channel saya saja ya. Itu permintaan saya. Terima kasih. Harus ada iklan sekarang. Minta maaf. Mungkin ada yang tidak nyaman, saya minta maaf duluan ya. Nah, lanjut ya. Jadi dari sini kita bisa tahu mana borderline yang mau bertumbuh. Mana borderline yang sedang membawa kamu dan dirinya tenggelam dalam masa lalu yang sangat tidak sehat. Tapi mereka tidak bisa mengontrol itu. Karena seperti itulah mereka dulu dibesarkan. Mereka di brainwash ketika mereka masih kecil. Papa lakukan ini untuk kebaikan kamu. Mama lakukan ini untuk kebaikan kamu. Ngalah ya nak untuk adikmu. Ngalah ya nak untuk kakakmu. Kamu harus bisa ngalah. Kamu anak kedua. Kamu harus ngalah. Kamu anak pertama. Memang kalau anak pertama harus bisa ngalah. Menormalkan segala sesuatu yang tidak sehat. Akibatnya marah tidak pernah bisa tersalurkan dengan sehat. Terbendung dan meledak-meledak. Ingat prinsipnya. Sesuatu yang sehat selalu bisa dipertanyakan. Sesuatu yang baik selalu harus tahan uji. Kalau kau tersinggung dengan ini kalimat, kau ada di sisi yang tidak sehat. Menormalkan marah tidak pernah sehat. Marah hanya bisa diterima kalau dia menjadi emosi primer. Kalau dia sudah menjadi alasan, sudah menjadi topeng, itu omong kosong. Itu semua tidak benar. Kau hanya memvalidasi kebohongan. Itu tidak pernah sehat. Ya. Ini tidak pernah sehat. Dan yang ke-trigger di sini saya minta maaf. Kau tidak sehat. Jangan merasa dirimu normal. Itu toksik. Ya. Itu beracun itu.
Kau bilang saya salah. Buktikan. Buktikan kalau saya salah. Saya paling suka kalau ada orang bilang, Dokter Tomo salah dok. Itu tidak benar dok. Marah itu benar, marah itu valid. Marah itu valid memang. Tapi kalau dia emosi primer. Tapi kalau dia sudah jadi emosi sekunder, dia sedang menyembunyikan emosi sebenarnya di belakang sana. Terlalu sering kau simakan emosi ini. Dan kau bukan hanya berakhir dengan borderline saja. Tapi akan ada satu kepribadian lain lagi yang lebih toksik dari borderline. Kau tahu apa itu?